Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Sarana Prasarana di kelas 11. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pertemuan kali ini adalah untuk pengetahuannya 3.1 memahami ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Untuk kompetensi keterampilannya adalah 4.1 melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian administrasi sarana dan prasarana, kemudian menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, mengemukakan tujuan administrasi sarana dan prasarana, mengemukakan fungsi administrasi sarana dan prasarana, melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, mengelompokkan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Pengertian administrasi sarana dan prasarana. Menurut Association of Facilities Manager atau AFM, mengartikan administrasi sarana dan prasarana sebagai pengelolaan aset dan bangunan bersama dengan fasilitas layanan dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Ini memiliki implikasi dalam hal desain awal, pemeliharaan, administrasi sehari-hari, dan pengendalian tenaga kerja, energi, dan sumber daya terkait. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah, madrasah, sarana pendidikan antara lain meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran, sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Ruang lingkup administrasi sarana prasarana. Ada kegiatan manajerial, perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan, kemudian kegiatan operasional, pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. Sedangkan kalau objek, sarana dan prasarana, perbekalan, logistik, barang, material, peralatan, perlengkapan, sarana prasarana, segala sesuatu benda yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik tangible, baik yang dipergunakan untuk kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang atau administrasi. Sedangkan tujuan mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian tujuan organisasi. Tujuan administrasi sarana prasarana mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan, dalam keadaan dapat dipakai, dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana, perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Mampu menyediakan sarana dan prasarana perbekalan yang siap pakai, ready for use, ke unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil baik secara preventif maupun represif secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. Mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan,
pengelolaan maupun mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya, baik berkaitan dengan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi. Kemudian, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Kemudian mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dan dihindarkan tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Tim dosen Asmi Santa Maria 2008. Fungsi administrasi sarana dan prasarana. Ada fungsi perencanaan, fungsi penentu kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pemindahan dan fungsi penyaluran, fungsi perawatan sarana dan prasarana, fungsi inventarisasi, fungsi penghapusan. Demikianlah materi untuk KD 3.1. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, kalian bisa mempelajari, menelaah kembali dari modul yang sudah Ibu siapkan di LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.